akuntansi dari kelas C semester 5 jurusan informatika. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah text mining dengan dosen Taqwa Martadinata MKOM. Baik, tujuan pembelajaran ini diharapkan agar mahasiswa memahami apa itu analisis sentimen, mahasiswa memahami polarity dan subjectivity konteks, materinya terdiri dari apa itu analisis sentimen, polarity dan subjectivity dalam teks, ceramah dan diskusi materi dasar dan teori, praktikum menggunakan Python. Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh, akal tidak sama dengan tubuh, akal terus bertumbuh selama kita hidup. Apa itu analisis sentimen? Definisi analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini yang diekspresikan dalam suatu teks. Ini dilakukan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tertentu bersikap positif, negatif, atau netral. Tujuan analisis sentimen digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, atau peristiwa dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, strategi, pemasaran, atau penelitian sosial. Pendekatannya, pendekatan berbasis leksikon menggunakan kamus kata positif dan negatif untuk menentukan sentimen. Pendekatan berbasis machine learning menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model sentimen berdasarkan dataset yang sudah diberi label. Polarity dan subjectivity dalam teks. Polarity atau polaritas mengacu pada arah opini dalam suatu teks. Apakah itu positif, negatif, atau netral? Skala polaritas biasanya berkisar dari -1, sangat negatif, hingga +1, sangat positif. Subjectivity mengukur sejauh mana suatu pernyataan didasarkan pada opini, perasaan, atau emosi dibandingkan dengan fakta. Pernyataan yang sangat subjektif memiliki skor mendekati 1, sedangkan pernyataan faktual memiliki skor mendekati 0. Di kasus menggunakan Python dan pustaka seperti TextBlob atau Fodder untuk melakukan analisis sentimen sederhana terhadap teks berita atau media sosial dengan cara mengimpor library dengan menggunakan TextBlob. Di sini kita mengcoding dengan from TextBlob, import TextBlob, import pandas SPD. TextBlob ini adalah library Python untuk pengolahan teks alami NLP. Di sini digunakan untuk menghitung sentimen dari sebuah teks. Pandas digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame, struktur data seperti tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Cara install library-nya yaitu dengan cara pip install TextBlob Pandas pada bisa langsung di aplikasi Python-nya ataupun di command prompt. Membuat dataset. Kita ketikkan codingan berikut ini. Data sama dengan buka kurung kutip teks (2 kutip). This product is fantastic. I love it. I had a terrible experience with customer service. The food was okay, nothing special. Amazing movie. I will watch it again. Not worth the price. Very disappointed. Sebuah kita tambahkan tutup kurung seperti ini dan seperti ini juga. Sebuah dictionary data didefinisikan yang berisi satu kolom teks dengan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Kalimat-kalimat ini adalah contoh teks untuk dianalisis sentimennya. Oke, yang ketiga, membuat data frame. Kita masukkan codingan berikut. Maksud dari data frame DF dibuat dari dictionary data, sehingga kita mendapatkan tabel dengan suatu kolom teks yang berisi kalimat-kalimat tersebut. Baik, yang keempat yaitu fungsi untuk menghitung sentimen. Dari masukkan codingan berikut yang berfungsi untuk get sentiment text, berfungsi untuk mengambil parameter teks sebuah string dan menghitung sentimen menggunakan blob. Blob text blob membuat objek text blob dari teks yang diberikan. Sentimen dengan blob sentimen mengakses properti sentimen dari objek text blob yang mengandung dua nilai, polarity dan subjectivity. Polarity skor antara -1 sangat negatif dan 1 sangat positif. Subjectivity skor antara 0 sangat objektif dan 1 sangat subjektif. Fungsi ini mengembalikan dua nilai, yaitu polarity dan subjectivity.
Untuk yang kelima, menghitung sentimen untuk setiap teks. Masukkan codingan berikut ini. Bagian ini menerapkan fungsi getSentiment ke setiap baris dalam kolom teks data frame DF. Untuk DF text apply getSentiment itu berfungsi menerapkan fungsi getSentiment ke setiap teks di kolom teks dan mengembalikan pasangan nilai polarity dan subjectivity. Untuk zip, fungsi zip digunakan untuk men-unpack hasil terapan fungsi getSentiment sehingga bisa memisahkan antara polarity dan subjectivity. Kolom baru polarity dan subjectivity ditambahkan ke data frame untuk menyimpan hasil dari setiap teks. Yang keenam yaitu menampilkan hasil. Printdf menampilkan data frame yang sekarang memiliki 3 kolom teks, kalimat asli, polarity, dan subjectivity. Output yang diharapkan data frame setelah analisis sentimen mungkin terlihat seperti berikut ini. Yang ketiga, visualisasi. Kita bisa memvisualisasikan sentimen dari teks, polarity, dan subjectivity dengan menggunakan beberapa alat visualisasi seperti Matplotlib atau Seaborn. Berikut adalah beberapa cara kita bisa memvisualisasikan data sentimen. Yang pertama, histogram untuk distribusi polarity dan subjectivity. Yang kedua, scatter plot untuk melihat hubungan antara polarity dan subjectivity. Bar plot untuk membandingkan sentimen dari masing-masing teks. Studi kasus, berikut contoh kode untuk melakukan visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Yang pertama, mengimpor library, misalnya import matplotlib.pyplot as plt, import Seaborn as sns. Mengatur style visualisasi seperti sns.shape, dalam kurung style sama dengan dalam kutip whiteboard tutup kurung. Yang ketiga, membuat histogram untuk distribusi polarity. Berikut contohnya. Dan untuk membuat histogram untuk distribusi subjectivity, berikut codingannya. Yang kelima, membuat scatter plot untuk hubungan antara polarity dan subjectivity. Nah, untuk PLT-SHOW ini untuk menampilkannya. Yang keenam, membuat bar plot untuk menunjukkan nilai polarity dari masing-masing teks.